Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada mahasiswi yang kritik tajam Kang Deddy Mulyadi ya, perihal tentang politik pencitraan Kang Deddy ya. Oke, kita akan dengarkan dulu bersama-sama. Silahkan. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda melalui pengelolaan digital media di semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi Bupati Purwakarta pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Kang Deddy berhasil membangun strategi politika marketing ya dengan cara membranding kesundaan ya. Oke, kita akan simak bagaimana pendapat dari Ustadz Tropik ya. Silakan. Menggunakan strategi marketing politik kasundaan lah katakan. Ingin dianggap peduli. Oke, semua tokoh politik tentu membangun personal brandingnya masing-masing, termasuk Kang Deddy Mulyadi yang mungkin bahkan kemarin-kemarin saya berani sampai mengatakan ini simbol politik orang Sunda. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, beliau itu bukan hanya menjadikan Sunda sebagai politik marketing, tetapi nilai-nilai kasundaan, nilai-nilai ajaran leluhur benar-benar diterapkan, diimplementasikan, dan ditransferkan kepada yang lain, dan itu positif. Satu kali lagi, dan itu positif, bukan negatif. Sehingga tentu ini menguntungkan bagi masyarakat. Seandainya beliau menjadi seorang politisi dengan memakai gaya seperti itu dan jelas terasa oleh masyarakat manfaatnya, maka saya kira itu hal yang harus bahkan dilakukan. Daripada menggunakan pencitraan tanda kutip yang lain, yang itu justru tidak menguntungkan bagi masyarakat. Misal memakai citra seorang seolah-olah paling beragama, sembari menafikan keagamaan yang lain, tentu ini berefek negatif kepada masyarakat, membuat pembelahan di masyarakat, membuat klaim sepihak bahwa seolah dirinya yang mewakili kebenaran agama. Jadi di dalam hal ini, citra Kang Deddy Mulyadi benar-benar diimplementasikan di dalam setiap ucap dan geraknya, dan itu positif bagi masyarakat. Lalu kemudian ingin dianggap peduli. Begini ya, ingin dianggap peduli dan benar-benar peduli itu dua hal yang berbeda. Tentu ingin dianggap peduli ini orang melakukan kepedulian, ya, membantu orang lain misal atas dasar keterpaksaan, karena hanya ingin dianggap.
bukan benar-benar keluar kepedulian itu atas dasar kesadaran bahwa memang kita sebagai manusia mesti peduli terhadap sesama. Coba aja kita cek. Ya, silahkan masyarakat bisa menilai. Apakah selama ini Kang Deddy Mulyadi ketika membantu meringankan beban orang lain itu supaya dianggap peduli, atau memang itu kesadaran dirinya untuk peduli kepada orang lain, ya, dianggap peduli dan benar-benar peduli. Coba komen ya. Selama ini kira-kira menurut kalian hanya ingin dianggap peduli atau benar-benar peduli? Ya, lanjut dulu ya. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, kurang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi. Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik, pencitraan itu memang dibutuhkan dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Oke, bagus. Unsur edukasi dan kewaspadaan kita sebagai masyarakatnya benar-benar dipantik oleh seorang mahasiswi ini. Tapi urusan misal anaknya Kang Deddy Mulyadi ya, Kang Maula menjadi anggota DPRD Provinsi. Ya silahkan bisa nilai sama-sama karena saya pribadi belum melihat dan belum memperhatikan. Jadi dia mengatakan bahwa waspada terhadap politik dinasti ya. Kalau kita lihat Megawati dengan puannya dinasti ya, SBY dengan AHY-nya dinasti, Jokowi dengan Gibran-nya dinasti ya. Dan Pak Gubernur Jawa Barat dengan ulanya dinasti. Jadi memang karena lahir dari keluarga politik, ya akhirnya semua berpolitik ya. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.